Bab 080, Ayah Kandung. 5 apel beli lagi 5, jadi 10, jawab Koyu. Anak itu mengambil angka 1 dan 0 dalam kotak lalu disimpan di meja yang sudah diberikan lingkaran. Ini siapa yang hitung? Tanya guru. Koyu sendiri. Hitung bisa kok. Uma ajarin, jelas Koyu. Bu guru terlihat kagum. Beliau duduk di samping anak mungil itu. Koyu sering belajar sama Uma di rumah. Uma tuh siapa? Tanya Arnold, teman sekelas Koyu. Mamanya Koyu, jawab Koyu. Iya, dalam bahasa Arab, ibu itu artinya Uma atau Umi. Bu guru bantu menjelaskan. Kamu orang Arab, ya? Arnold nampak kebingungan. Biar beda aja, jawab Koyu sekenanya, tapi mampu membuat guru tertawa. Masya Allah, putra-putri bu guru di kelas sudah hebat bertanya juga menjawab. Kira-kira sering dengar siapa? Koyu mengangkat tangan. Di kelas ada aturan, kalau mau bicara harus angkat tangan dan menunggu jawaban. Kecuali, kalau yang bicara hanya 2 orang. Karena sudah dibiasakan, anak-anak dengan mudahnya mengikuti. Bu guru, Koyu sering dengar Uma dan Papa ngobrol terus orang tua Koyu. Tahu omongin apa? Koyu mulai mengungkapkan apa yang dia pikirkan selama ini. Ngomong apa? Gurunya terlihat sangat penasaran. Tujuannya bukan ingin mencari tahu urusan orang lain, hanya ingin menilai sejauh apa Koyuza memahami bahasa. Ledek-ledekan terus. Uma marah, Papa cubit malah ketawa. Aneh, ya. Koyu menggaruk kening. Kalau Uma marah, Papa dicubit itu berantem Koyu, nilai Arnold. Koyu menggelengkan kepala. Gak, berantem gak sama-sama. Ini main lagi. Koyuza terlihat sangat serius menanggapi masalah Uma dan papanya. Orang tua memang suka bercanda dan memang kadang sulit dimengerti. Itu karena anak-anak belum banyak hal yang diketahui. Maka dari itu kita harus apa? Guru langsung memberikan pertanyaan pancingan. Belajar di sekolah. Ketemu teman, jawab Arnold. Guru memberikan jempol. Ini Koyu juga sekolah. Uma bilang gak bisa tambah-tambah, kurang-kurang gak belanja. Celetukan Koyu selalu membuat segar suasana sekolah. Kan ada kasir. Arnold menepuk kening. Uma belanja pasar dulu. Murah. Koyu sangat senang menceritakan pengalaman dirinya. Betul. Di pasar harganya memang lebih murah. Ada yang tahu kenapa? Kembali bu guru melakukan perbincangan dengan 2 anak itu. Kan supermarket harus bayar AC. Listrik bayarnya mahal. Apa yang Koyu katakan sudah pasti itu berasal dari ibunya, Mas Yami. Pasar itu apa? Arnold yang seumur hidup tak pernah ke pasar tentu tak tahu istilah itu. Nanti kita nonton videonya. Biar kalian semua tahu, ajak guru. Selesai kegiatan, semua anak berkumpul untuk saling sharing pengalaman masing-masing. Anak perempuan akan dipandu oleh guru yang berbeda dengan anak laki-laki. Koyu duduk tak jauh dari gurunya. Dia melihat satu persatu murid di sana. Tentu Koyu tak kenal semua. Dia hanya sering main dengan Arnold dan Reiki. Dia ingin menambah teman lagi, hanya Koyu perlu tahu dulu seperti apa temannya. Koyu memang penuh perhitungan, sifat yang diturunkan Anala. Di sini ada yang tadi bertanya tentang pasar. Bagaimana kalau nanti minta mama dan papa ajak ke pasar, saran guru. Ada salah satu anak mengangkat tangan. Bu, papa sama mama kerja. Gak bisa antar. Keluhan itu sudah sering guru dengar. Karena besok libur, jadi pasti bisa antar. Biar ibu yang kirim pesan, ya. Tawar guru. Kegiatan sore berakhir. Semua anak mulai pamitan pada guru dan berjalan menuju ruang jemput. Koyu menggendong tasnya. Arnold sudah menunggu bersama Reiki. Koyu, dijemput papa gak? Tanya Arnold yang merasa iri karena Koyu sering dijemput Barata. Koyu menggelengkan kepala. Papa sibuk aja. Nanti gak sibuk jemput, jelas Koyu. Papa Arnold gak sibuk, gak jemput juga. Arnold menunduk kesal. Tangan Koyu mengusap kepala sahabatnya itu. Bismillah. Doa ke Allah. Nanti kasih kok. Koyu minta papa dikasih papa, ungkap Koyu. Kenapa papa harus minta? Arnold bingung dengan apa yang Koyu bilang. Koyu gak ada papa dulu. Sekarang ada.
Koyu sama sekali tak memikirkan efek dari apa yang dia katakan. Kemana papa Koyu yang bayi? Maksud Reiki menanyakan papa kandung, hanya saja dia tak mengerti cara mengungkapkannya. Koyu terdiam sambil berkedip. Arnold ada papa dari bayi. Temenin mama lahiran. Koyu gak ada. Koyu menggelengkan kepala. Dia juga bingung dengan itu. Semua orang punya papa sejak mereka lahir, tapi Koyu enggak. Itu jadi papanya Koyu, papa tiri. Ricky mengutarakan apa yang dia tahu, bukan maksudnya menyakiti Koyu. Papa Barata namanya, ralat Koyu karena dia pikir tiri itu adalah nama. Mereka sampai di ruang penjemputan. Guru yang menjaga di sana akan memanggil nama anak kalau penjemput sudah bisa dikonfirmasi yang terdaftar di sekolah beserta fotonya. Koyu masih menunggu. Dia melihat jam tangan. Setidaknya Koyu tahu seperti apa jam di waktu salat, waktu dia pulang dan pergi sekolah. Napa Koyu gak jemput juga? Anak itu bertanya-tanya karena tak biasanya telat dijemput. Tak lama terlihat Yami di antara barisan orang tua. Koyu melambaikan tangan dari kaca penyekat ruang tunggu dan parkiran mobil. Karena sekolah elit hampir tak ada jemputan motor. Setelah giliran Yami maju, Koyu langsung dipanggil. Anak itu berlari dengan senangnya ke pelukan Yami. Uma jemput sekarang. Asyik, seru Koyuza. Iya, Uma baru pulang dari kampus, jawab Yami. Dia pamitan pada guru dan menuntun Koyu ke parkiran. Uma kampus itu apa? Koyu mengangkat wajah agar bisa melihat wajah sang ibu. Sekolah untuk yang udah lulus SMA. Abis TK nanti Koyu masuk SD. Setelah SD itu SMP lalu SMA. Baru Koyu sekolah lagi yang disebut kuliah. Tempat kuliah itu namanya kampus, jelas Yami dengan cara paling sederhana. Lama, ya. Soalnya Uma udah besar banget baru bisa ke kampus. Koyu akan menghubungkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia lihat. Betul. Karena sekolah itu lama sekali. Abis Uma keluar dari kampus juga belajar jadi ibu dan istri. Koyu nanti belajar jadi ayah dan suami. Pasti Koyu juga nikah, insya Allah. Mereka tiba di mobil. Yami bukakan pintu kendaraan itu. Koyu naik ke dalamnya. Mereka duduk di kursi belakang sedang di depan ada sopir. Uma, Koyu punya ayah bayi? Tanya Koyu. Dia sudah bertanya sebelumnya dan jawaban Yami akan sama. Punya. Hanya di mana, Uma gak tahu. Papanya Koyu ingin hidup bebas, jelas Yami. Kenapa? Koyu nakal. Dan jelas setiap anak selalu berpikir alasan mereka ditinggalkan karena nakal. Koyu tidak salah apa-apa. Itu pilihan papa kandung Koyu. Bukannya ada papa Barata. Koyu sayang sama papa, kan? Yami mencoba menunjukkan sisi baik dalam hidup Koyu. Iya, Koyu senang. Saat bersamaan Barata meninggalkan kantor. Dia berencana untuk bertemu dengan Sasha serta beberapa kolega di sebuah tempat tersembunyi. Barata sudah mendapatkan titik koordinatnya, tinggal dia susul ke sana. Membuka pintu, Barata kaget dengan keberadaan Bahasa di sana. Dia ditarik masuk kembali ke dalam. Ngapain kamu? Tegur Barata. Dengar, kamu tahu sekarang kita lagi diawasi. Bisik Bahasa. Kata siapa? Lagian ngapain ngawasin aku? Mereka tahu aku ini pemalas. Seperti biasa Barata membalas dengan sangat santai. Kamu harus tanggung jawab sama laporan itu. Pokoknya jangan sampai kamu bongkar semua. Apa gak kasihan kalau Annelies ikut disalahin? Dia gak punya suami lagi, setidaknya lihat Bianca. Tegas Bahasa. Harusnya kamu ngomong gitu sebelum naikin harga barang di pengeluaran, tegas Barata saking gemasnya. Kamu nuduh aku. Bahasa melotot. Sudah pasti kakaknya itu akan marah. Namun, Barata jadi tahu banyak hal tentang kakak sulungnya. Bahasa mudah salah bicara saat panik dan kesal. Aku bilang sama kamu, kan? Kalau bukan kenapa harus panik? Biarin aja. Kalau ini jebakan, cari jalan keluar. Bukannya marah-marah. Kamu itu CEO, kerjaan kamu tentu nyari solusi, balas Barata. Bahasa berkacak pinggang. Dia berdiri di depan jendela lalu melihat keluar sana. Kamu pikir kenapa keluarga kita bisa beli banyak saham sampai menguasai perusahaan ini? Tentu gak mungkin pakai cara jujur. Dan lagi, semua petinggi di sini punya dosa sendiri-sendiri.
Barata tahu bisnis tak selamanya bersih dari hal kotor begitu. Beberapa ingin instan untuk bisa naik lebih cepat meninggalkan yang lain di bawah. Aku gak mempermasalahkan pertinggi di sini. Sebelum kamu ke Jerman bukannya aku tekankan, urusanku tentang kematian orang tua dan kakakku, tegas Barata. Itu hanya kecelakaan. Bahasa menepuk jendela kaca. Apa buktinya? Gimana kalau lawan bisnis kita sengaja hilangin nyawa kita satu per satu? Mungkin selanjutnya kamu. Barata ingin tahu seperti apa reaksi Bahasa andai diposisikan sebagai korban. Bahasa berbalik. Karena itu kita butuh kekuasaan. Kalau kamu mau di pihakku, aku bisa kasih kamu perlindungan. Perlindungan macam apa? Kamu sendiri aja ke sudut begitu. Ya gimana aku gak di pihak kamu, kita ini saudara. Dan maaf, aku mau pulang. Anakku baru balik sekolah. Pamit Barata. Bahasa berbalik. Kamu belakangan jadi ayah yang baik buat dia. Padahal bukan anak sendiri, komentar Bahasa terdengar curiga. Ada istilah menyayangi anak yatim sudah jadi kewajiban manusia. Karena mereka itu titipan Allah. Tentu aku juga akan ikut jaga, jawab Barata hati-hati agar reaksinya tak semakin menarik perhatian. Yakin, itu bukan kamu banget. Dan sekarang yang ada di depanku juga bukan kamu banget, Kak. Kamu biasanya paling santai, berwibawa. Gak tahu apa yang bikin kamu jadi emosional. Mungkin beban kerjaan juga. Barata membuka pintu. Kamu masih mau di sana? Bahasa turut keluar lebih dulu. Barulah Barata tutup pintu. Aku belum ketemu Bimaya udah lama. Gimana kalau kita adain hari keluarga lagi? Aku bawa anak dan istriku sekalian, ajak Barata. Ini penting untuk memancing analis dan Bahasa. Aku gak tertarik. Banyak jadwal belakangan ini, tolak Bahasa. Ayolah, kamu harus liburan juga. Jangan terlalu serius. Ini demi keutuhan rumah tangga. Kalau sampai Sasha berpaling karena kamu terlalu dingin, bahaya, bisik Barata. Bab 081, Liburan Keluarga. Jalan-jalan keluarga. Mas, tahu sendiri aku ini gak pernah diterima sama keluarga kamu. Yami merasa rendah diri. Dia sudah lelah berkali-kali mendapatkan tekanan dari Sasha dan Annelies. Tenang, kali ini Sasha akan ada di pihak kamu. Hubungan dia dengan Annelies udah rusak, ungkap Barata. Yami melihat ke arah suaminya. Rusak gimana, Mas? Mereka itukah solid banget kayak geng sosialita? Emang kamu masih mau temenan sama pelakor yang ngerusak rumah tangga kamu? Barata yang tengah membaca buku strategi marketing balas menatap sang istri dan menutup buku tersebut. Mana mungkin? Ngimpi kali. Yami langsung memalingkan wajah. Dia tarik selimut hingga menutupi dada. Bukannya besar pahala buat wanita yang mau dipoligami. Barata merasa sudah waktunya untuk bercanda dengan sang istri. Mata Yami melirik tajam suaminya. Maksud Mas apa? Jangan bilang di kantor kepincut cewek cantik. Ancam Yami. Cantikan kamu, timpal Barata. Jadi ada cewek cantik itu. Yami menurunkan kembali selimut. Banyak. Semua wanita cantik. Aku gak niatan poligami. Istri satu aja ngomelnya udah kayak mobil balapan. Barata kembali membuka bukunya. Yami terdiam sejenak, menatap wajah Barata lekat-lekat. Tangannya perlahan terangkat dan menyentuh pipi Barata. Mas kalau punya janggut ganteng kayaknya, komentar Yami. Aku gimana juga ganteng, jawab Barata dengan santai. Tak lama mata Barata kembali menangkap tatapan Yami. Makanya kamu jatuh cinta. Tangan pria itu meraih tangan Yami dan mengecup dengan lembut. Kontan Yami kaget hingga langsung terbaring dan menutup wajah dengan selimut. Apa sih, sayang? Kamu gitu aja gemesin. Barata gelitiki pinggang istrinya. Tidur, Mas. Nanti kesiangan salat subuh lagi. Yami mengalihkan obrolan mereka. Subuh hadir dan membangunkan pasangan itu. Rupanya Koyu malah sudah mengetuk pintu lebih dulu. Anak itu belakangan sangat rajin akibat sering diberikan PR pembiasaan baik di rumah. Yami menggosok mata. Dia baca doa lalu turun dari tempat tidur. Kakinya melangkah ke pintu untuk membuka. Uma, Koyu belum mandi. Nyalain air hangat, ya. Pinta Koyu. Baik, anakku.
Uma bawa dulu kerudung, ya. Izin Yami. Koyuza mengangguk. Anak itu kembali ke kamar lebih dulu. Yami lekas kenakan kerudung instan yang sudah dia siapkan di nakas. Karena semalam ketiduran, Yami tak tahu kapan suaminya tidur. Hanya saja Barata tidur sambil memeluk buku. Kamu kalau tidur lucu banget, Mas. Persis kayak Koyu. Tangan Yami menjawil pipi Barata dengan gemas. Tiba-tiba saja, lengan Yami ditahan tangan Barata. Astagfirullah, kaget Yami sampai mengusap dada. Makasih banyak. Tapi, lucuan aku daripada Koyu. Kamu gak tahu aja gimana aku waktu kecil. Banyak yang nengokin sampai minta foto bareng. Barata terdengar tak terima. Pria itu bangun dan mengusap wajah. Mas, bangun itu baca doa, bukannya ngedumel kepedean. Yami jadi julid dibuat suaminya. Wanita itu berjalan menuju kamar mandi lebih dulu. Sedang Barata masih mengumpulkan nyawanya yang ada 8 karena satu sempat melayang saat dia terlalu banyak minum. Pria itu mengecek kedua ponselnya. Ada pesan dari Sasha ke ponsel kedua. Sesuai instruksi Barata, Sasha pun menggunakan ponsel lain. Akan ada rapat internal petinggi. Penjualan mobil tahun ini menurun. Kamu bisa unjuk kemampuan gimana cara meningkatkan penjualan. Tekankan seolah bahasa kinerja buruk belakangan ini, saran Sasha. Suami kamu ngajak kerja sama. Begitu balasan yang Barata kirim. Tentu Sasha tak langsung membalas karena jam segini wanita itu belum bangun. Mana ada di kamus mereka salat subuh. Pagi menjelang dan Barata serta Yami bersiap untuk piknik keluarga. Tak lupa Barata minta Bilala memasukkan sepeda Koyu ke mobil. Dan Yami harus mendandani putranya itu agar terlihat layak disandingkan dengan anak kakaknya Barata. Sudah cukup dia dan Koyu sering dipandang rendah. Hari ini Koyu pakai sepatu gak sandal, pinta Yami. Gak enak, panas. Sudah pasti Koyu mengeluh. Baginya sebagai anak kecil memang yang penting baju nyaman dan ada gambar kartun kesukaan. Koyu, please. Kalau Koyu pakai sendal nanti kakak-kakak gak mau main sama Koyu. Soalnya mereka pakai sepatu terus. Yami masih terus berusaha. Biar gak main aja. Koyu main sama papa. Koyu berkacak pinggang dan menatap ke sisi lain. Anakku ngomong bener kok. Gak apa dia gak diakui juga. Yang penting nanti tunjukin siapa dirinya di antara mereka. Mau mereka terima atau enggak. Barata yang baru datang langsung mengeluarkan pendapat. Mas, ini. Bukannya bantuin Yami. Sambil berdiri Yami merengut. Dia menunjukkan wajah kesal. Bukan gak mau bantuin, tapi kamu ini jangan eksploitasi anak dong. Biarin dia dengan pilihan sendiri. Ingat, sayang. Gak baik berpakaian berlebihan dan apa itu di bibir kamu kayak jambu air. Protes Barata. Yami langsung mengambil tisu dan menghapus make up-nya. Meski kita pergi sama keluarga, tetap kamu harus jaga marwah suami, nasihat Barata. Astagfirullah. Maaf, Mas. Aku terlalu emosi jadi gini. Menunduk Yami saat itu. Kini keluarga itu turun ke lantai bawah. Mereka sengaja tak sarapan, tapi menahannya hingga tempat piknik. Di sana ada dataran dengan rerumputan seperti di Swiss yang bisa disewa secara privat. Di tengah lapangan rumput pun ada saung kayu sederhana. Di saung itu mereka akan sarapan. Tentu dengan hasil masakan dari chef terkenal dan disuguhi pemandangan dari danau dan kabutnya yang tipis. Mobil Barata melaju cukup kencang. Koyu duduk di pangkuan Yami. Di sana kamu jangan bahas apa-apa. Cukup jawab apa yang mereka tanya dan jangan terlibat dalam obrolan, pesan Barata. Takut aku dihina lagi, ya. Yami menerka. Enggak, aku sama Sasha sengaja mau lempar ranjau, jawab Barata. Tak tahu kenapa Yami rasanya berdebar. Tak tahu permainan berbahaya apa yang akan Barata mainkan. Yang jelas dia jadi cemas. Mas, kamu jangan aneh-aneh. Ingat aku bilang. Gak bisa, Mi. Bahasa udah kadung mau lenyapin aku, ungkap Barata. Mata Yami terbuka lebar. Kenapa? Kamu adiknya, Mas. Yami kaget luar biasa. Baginda juga adiknya, tegas Barata. Memang ada bukti kalau pelakunya Kak Bahasa. Yami takut kalau sampai Barata salah paham. Dia ngaku sendiri.
Aku punya rekamannya. Temenku sekarang lagi masuk ke tubuh polisi. Dia akan pelan-pelan mencari bukti yang disembunyikan sama oknum yang bahasa bayar. Yami menutup mulutnya dengan telapak tangan. Barata menarik napas. Mi, kalau ada apa-apa sama aku, tolong bawa Koyu yang jauh. Jangan balik lagi ke sini. Kalian harus selamat gimana pun caranya. Tangan Yami memegang lengan Barata. Mas jangan ngomong gitu. Aku akan selalu berdoa buat keselamatan Mas Barat. Pokoknya Mas harus bisa lawan mereka semua, pesan Yami. Barata tersenyum. Dia usap kepala Yami dengan lembut. Makasih banyak, sayang. Akhirnya mereka tiba di tempat yang dimaksud. Koyu ingat, apapun yang Papa sama Uma bilang dan Koyu dengar itu rahasia. Cuman kita bertiga yang tahu, pesan Yami. Oke, Koyu mengedipkan mata. Masuk ke dalam area, pasangan itu mengkonfirmasikan kedatangan pada penjaga dan dengan QR Code, mereka baru bisa masuk. Keamanan di tempat ini sangat terjaga sehingga selain penyewa tak ada orang yang bisa masuk sembarangan. Saya antar menuju tempat Anda sarapan, Pak. Hotel di sebelah kanan sana. Anda bisa melihat dari arah sini. Barata dan keluarganya memang berniat menginap. Sampai di saung, mereka duduk di kursi yang sudah tersedia. Bahasa dan Annelies belum datang. Udah aku duga mereka bakalan telat. Barata protes sambil melihat ke arah jam tangan. Setengah jam kemudian barulah datang Bahasa kemudian disusul Annelies yang menuntun Bianca. Akhirnya kita bisa kumpul walau gak ada satu, komentar Sasha lalu menarik kursi. Ops, maaf aku gak sengaja. Sasha melirik ke arah Annelies sambil tersenyum. Gak apa yang kamu bilang benar, kok. Annelies memperlihatkan wajah sedih. Aneh, gimana kalau kamu nikah lagi? Aku ada kenalan, dia pria kaya. Kamu masih secantik ini pasti laki-laki itu suka. Lagi pula dia duda tanpa anak, tawar Sasha. Aku setuju, Aneh. Kamu gak boleh kesepian, balas Barata. Yami mengedip-ngedipkan mata. Apa ini yang dimaksud Mas Barat? Aku harus diem, pikir Yami. Aku ingin fokus besarin Bianca. Gimana kalau pria itu gak suka sama Bianca, tolak Annelies. Kalau kamu belum ketemu, kamu tahu dari mana? Aku akan hubungi dia dan cobalah ketemu sekali, saran Sasha. Barata memperhatikan ekspresi Bahasa. Tentu saja wajah pria itu terlihat tak nyaman. Gimana, Yang? Tanya Sasha pada suaminya. Bahasa hanya senyum sedikit. Kamu kenal sama Alfredo, kan? Dia ganteng banget. Annelies pasti suka. Itu haknya Annelies. Kenapa tanya ke aku? Bahasa menjawab dengan nada datar. Tahu. Tapi kamu kakaknya Baginda. Siapa tahu kamu keberatan dan itu bikin Annelies jadi gak enak. Kalau kamu yang bilang boleh, Annelies pasti lebih lapang, Yang. Sasha memeluk lengan Bahasa. Sekali Bahasa terbatuk. Kalau aku bilang gak boleh gimana? Pancing Bahasa. Karena apa gak boleh? Aku yakin di sana juga Baginda udah bahagia dengan Delia, sindir Barata. Iya, Barat benar. Kalau Baginda bisa sama Delia, kenapa Annelies gak bisa sama Alfredo? Sasha bicara dengan santainya. Annelies menatap tajam ke arah istri selingkuhannya itu. Gak semua orang mudah melupakan walau tersakiti. Kamu harusnya tahu, aku bisa trauma. Maaf, soalnya aku gak di posisi kamu dan kamu gak di posisi aku. Kita punya posisi masing-masing. Dan aku gak semalang kamu. Sasha langsung mengeluarkan racunnya. Kamu kenapa ngomong gitu ke Annelies? Bahasa terdengar tak nyaman. Pelayan sudah datang bawa sarapan. Jangan ribut, nanti akan sampai ke lawan kita. Apalagi Om Aryan kelihatannya sedang gencar ngawasin kita. Barata menengahi. Itu karena kamu. Apa kamu gak nyadar? Bahasa sepertinya sedang keki karena masalah Annelies. Kalian gak usah khawatirkan dana itu. Dewan komisaris di pihak kita pasti akan memilih diam dan nyuruh kita ganti rugi. Sasha tersenyum licik. Later. Bab 082, mendesak. Kamu bakalan ketemu lelaki itu. Annelies dan Bahasa bertemu di lorong hotel. Mereka sudah janjian sebelumnya. Hanya agar tak curiga, Annelies keluar lebih dulu dan membeli coklat.
Lalu bahasa menyusul sehingga terkesan mereka tanpa sengaja bertemu. Sasha terus nekan aku. Kalau aku gak mau bukannya malah mencurigakan. Annelies menaikkan sebelah alis. Alfredo gak ada apa-apanya dibandingkan aku. Ingat itu, tekan bahasa lalu meninggalkan Annelies di sana. Ucapan itu membuat Annelies merasa ada di awang-awang. Jadi sekarang kamu bisa cemburu sama aku. Udah aku penjarakan hati kamu bahasa, batin Annelies. Pertemuan itu tentu terekam di CCTV hotel. Ada alasan kenapa Barata memilih hotel dan restoran ini, karena milik temannya seorang pengusaha Indonesia yang sama-sama kuliah di Amerika. Sedang Barata dan Yami tengah mengobrol dengan Koyu di kamar hotel. Mereka siap-siap untuk pergi karena akan ada barbecue party. Setelah Koyu mengenakan jaket, pasangan itu baru pergi keluar. Saat itu mereka berpapasan dengan Sasha. Mana bahasa? Tanya Barata, sebenarnya dia tahu jawabannya, hanya saja sengaja pura-pura agar ada hal receh yang menyenangkan. Pasti ketemu sama Tuan Putri. Ngapain lagi? Sasha jawab dengan santai. Emang Kak Sasha gak stres? Yami bertanya meski agak takut juga. Meski menatap risih, Sasha tetap menggeleng. Aku bilangin sama kamu. Jangan terlalu jatuh cinta kalau menikah. Sakit pasti. Tapi masa depan kamu lebih berharga. Kalau kamu gak punya duit, singkirin pelakor dan ambil suami kamu. Tapi kalau punya kekuasaan, buang semuanya dan injak dengan kuat, pesan Sasha. Barata tertawa. Aku suka kamu sejak dulu karena memang sifat kamu yang keras ini, komentar Barata. Ingat tugas kamu bukan cuman usut masalah, tapi nyari solusi. Jangan banyak ngomong. Sasha menunjuk wajah Barata. Mereka berjalan hingga beberapa meter kemudian, berpapasan dengan bahasa. Kalian udah mau turun sekarang? Tanya pria itu, sama sekali tak terlihat kaget. Mungkin karena dia pikir alibinya sudah benar. Kamu lama banget ngerokoknya. Ya udah aku nyusul, balas Sasha. Dia raih lengan bahasa dan menarik untuk berbalik turun ke lantai bawah. Kita langsung aja. Bimaya gak sabar mau main kembang api. Di pintu lift, giliran Annelies yang mereka temui. Wanita itu menenteng kresek di tangan. Hai, maaf aku belanja dulu, jelas Annelies. Gak ada yang nanya kamu kemana, timpal Sasha membuat Annelies jadi bingung. Wanita itu merasa terjebak dengan ucapan sendiri. Buruan turun. Kasian Bianca ditinggal di kamar sendiri. Kayaknya kamu emang butuh nikah lagi. Sasha melambaikan tangan lalu masuk ke dalam lift. Begitu pintu lift tertutup, Annelies langsung mengeluarkan tinju. Dasar nenek sihir. Lihat aja nanti. Setelah aku jadi istri bahasa dan menguasai Elias. Aku pastikan kamu akan sujud di kaki aku. Ucap Annelies kesal. Dia susul Bianca ke kamar hotel barulah pergi turun ke taman luar di mana hanya keluarga mereka yang bisa ke sana. Sudah ada chef yang akan memanggang daging untuk mereka. Kesannya ini hanya pesta makan daging bakar karena tak satu pun berniat memasak. Para orang tua duduk di kursi sedang anak-anak mereka main kembang api diawasi oleh pelayan. Bimaya, kamu main sama Koyu aja. Kalian sama laki-laki, saran Sasha. Bahasa melirik istrinya. Kenapa emang sama Bianca? Judes bahasa merasa Bianca tidak dipedulikan Sasha. Pak, anak lelaki sekarang jangan deket perempuan. Aku ngeri mulai banyak yang, kamu tahu sendiri, alasan Sasha. Mereka masih anak-anak, protes bahasa. Justru karena masih anak-anak mereka harus biasa. Sasha melotot ke arah suaminya. Tangan bahasa mengepal. Bimaya, kalau mau main ajak Bianca juga. Kalian saudara, tegas pria itu. Sasha memutar bola mata. Emang kamu gak takut kalau Bianca malah jadi tomboy? Aku sering ajarin dia bersikap layaknya wanita, timpal Annelies. Kamu sering ajarin dia, tapi belakangan kamu sering sibuk. Bahkan anak kamu diantar jemput orang lain. Kamu juga tinggalin dia seminggu ke luar negeri, serang Sasha. Di sana muka Annelies dan bahasa terlihat panik. Siapa yang keluar negeri? Annelies tertawa kecil menyembunyikan kecemasan. Bianca yang bilang, kamu tahu gimana dia sering minta aku antar pulang. Katanya dia juga mau dijemput mama lagi, bisik Sasha.
Oh ya, kamu emang keluar negeri kemana? Kenapa sampai ninggalin Bianca? Ibu macam apa kamu? Omel Barata. Yami rasanya gemetaran ada di posisi ini. Kenapa jadi memanas tiba-tiba, pikir Yami. Annelies menunduk, dia keluarkan air mata buaya. Aku stres. Kamu gak mikirin gimana perasaan aku? Suamiku selingkuh, dia meninggal. Aku yang biasa jadi ibu rumah tangga harus gantiin posisi dia. Aku mau nenangin diri, jelas Annelies akan menjadi yang paling tersakiti. Ya gak apa, itu hak kamu. Asal jangan pergi sama laki-laki. Bahaya kalau kamu hamil pas suami kamu lagi gak ada. Meski hanya candaan, tapi itu menusuk. Annelies lagi sedih, kenapa kamu balas dengan cara begitu? Bahasa kesal. Kenapa kamu yang sewot, Pak? Sasha bersedekap dan menghadap ke arah suaminya. Dia tanggung jawab aku setelah suaminya gak ada. Waktu dia nikah sama Baginda, dia udah dititip ke keluarga kita. Jadi aku bertanggung jawab atas dia karena anak paling tua di sini, tegas bahasa. Setelah suaminya meninggal dia bukan lagi keluarga. Makanya dia bisa dinikahi, oleh kamu atau aku. Barata langsung menimpali. Bahasa tertawa dengan lepasnya. Aku anggap dia seperti adik sendiri dan kamu harusnya anggap dia kayak kakak sendiri. Tapi aku pernah suka sama dia. Kamu tahu sendiri, balas Barata. Yami langsung mencubit suaminya hingga Barata mengadu kesakitan. Kamu lihat, istri kamu gak akan biarin itu. Sejenak karena Yami keadaan mulai mendingin. Sedang Koyu masih memegang kembang api. Bimaya dan Bianca main bersama sambil tertawa. Sudah Koyu duga dia tidak diajak. Meski begitu, Koyu tak peduli. Anak itu biasa main sendiri. Mama mau ajak aku ke Singapura bulan depan, ungkap Bianca. Papa sama mamaku malah mau ke London. Papa katanya mau aku ulang tahun di sana, jelas Bimaya. Koyu mendekat. London itu apa? Tanya anak itu dengan polosnya. Tentu Bianca dan Bimaya tertawa. Kamu miskin, jadi gak pernah ke sana, ledek mereka. Pernah main ke Masjidil Haram? Koyu mengeluarkan pertanyaan lagi. Baik Bianca dan Bimaya menggeleng. Miskin, ya. Ke sana orang kaya bisa, balas Koyu lalu berbalik. Bianca mendengar itu merasa kesal. Dia dorong Koyu hingga jatuh tersungkur. Tentu semua orang yang melihat kaget. Termasuk Barata dan Yami lekas meraih putranya. Bianca kenapa gitu? Tanya Barata meski tidak dengan nada tinggi. Dia sebut aku miskin, jawab Bianca. Koyu juga bilangin miskin, jelas Koyu mengembalikan ucapan Bianca. Anak itu tegar, tak menagis meski diperlukan begitu. Aneh, aku pikir kayaknya anak kamu emang butuh kamu. Lebih baik kamu fokus sama dia. Kasian, saran Barata lalu menggendong Koyu. Barat. Bahasa menghentikan langkah Barata begitu melihat Bianca menangis memeluk kaki ibunya. Kamu milih belain anak pembantu. Jaga omongan kamu. Dia anakku dan wanita ini istriku. Berapa kali aku tekanin sama kamu? Tegas Barata. Sasha tersenyum licik. Bimaya, kamu gak ikut dorong anak itu? Tanya Sasha. Gak, Ma. Nanti Bu Guru marah, jawab Bimaya. Anak baik memang tidak menyakiti orang lain, puji Sasha sambil mengusap kepala putranya dan melirik ke arah Annelies. Barata menuntun Yami dan menggendong Koyu pergi. Sedang Annelies masih diam karena bingung harus melakukan apa. Dia merasa seperti ditekan. Aneh, kamu kembali ke kamar. Barat nanti juga baikan lagi. Aku gak tahu dia dirasuki apa, komentar Bahasa. Aku juga gak tahu kamu dirasuki apa, Pak. Sasha malah ikut bicara sambil menuntun Bimaya ke arah hotel. Baik Bahasa dan Annelies saling tatap. Mereka merasa ada yang salah dengan Sasha belakangan. Hasa, apa jangan-jangan Sasha udah curiga sama kita berdua? Tanya Annelies sambil berbisik. Bianca melihat ke arah Annelies dan Bahasa. Gak kayaknya. Dia cuman lagi kesal gara-gara laporan keuangan itu. Katanya kalau sampai masalah Baginda nyeret namaku, dia bakalan nyerang kamu, jelas Bahasa. Pagi itu berikutnya mereka pulang ke rumah. Barata masih terlihat kesal atas apa yang terjadi semalam. Bahkan dia tak bisa tidur dengan masih memperhatikan Koyu.
Nak, kamu gak terluka? Tanya Barata sedikit melihat ke arah Koyu tengah tertawa dengan Yami. Gak ada darah atau lebam, Mas. Gak apa kok. Kasian Bianca, jangan Mas musuhin. Masalah Mas sama Annelies, saran Yami. Hak asuh Bianca harus diambil gimana pun caranya. Tentu Annelies harus hilang hak itu dulu walau pakai cara kotor, tekad Barata. Mas, jangan buru-buru kalau ujungnya gak baik. Ingat, pasti ada konsekuensi yang harus Mas minimalisir, saran Yami. Barata beristighfar berkali-kali. Dia tentu tak boleh terbawa emosi. Aku akan ketemu sama beberapa temanku besok. Aku akan bikin strategi bisnis dengan mereka yang akan menguntungkan perusahaan. Lakukan apa yang menurut Mas baik. Fokus sama tujuan masa depan. Jangan lihat ke belakang, saran Yami. Barata tersenyum. Masya Allah, aku beruntung sekali dapat istri yang baik kayak kamu, Mi. Keesokan harinya di kantor, rapat internal petinggi dimulai. Barata sudah siap dengan apa yang akan dia lakukan hari ini. Semua bukti sudah terkumpul, Pak. Saya akan pastikan korupsi ini langsung mengarah pada orang yang tepat, ungkap Galuh. Pastikan jadikan aku sebagai pahlawannya di sini. Dan lagi, foto-foto itu apa sudah siap tayang? Aku gak sabar nonton reaksi orang-orang. Barata berjalan layaknya anak kecil yang baru mendapatkan balon. Setelah hal itu diungkap, tidak otomatis menurunkan tuan bahasa dari posisi. Anda hanya akan menjadi pengganti sementara dan setelahnya tergantung Anda akan dipilih kembali atau tidak. Tujuanku hanya membuat semua orang hilang kepercayaan pada bahasa, tegas Barata.